Terus sekarang juga kondisi lagi hamil. Jadi tuh Sini bisa ada ruang buat sponsor, jadi kayak sambil gua ngobrol gitu kan, mungkin kalau ada teman-teman dari brand yang pengen product placement di situ kan sini, itu kan masih kelihatan bisa lah. Atau misalnya minuman gitu kan, minuman, wah di sela-sela minum. Halo, gue Jonathan N dan kembali lagi di Cubits, curhat berbayar tapi gratis. Nah, karena penelpon-penelpon sebelumnya namanya Merry, Christmas, dan juga Happy, sekarang kita kembali ke penelpon berikutnya, namanya New Year. Jadi cocok tuh, Merry Christmas, Happy New Year. Oke, halo New Year. halo. Halo, ingat ya buat penonton di rumah, New Year bukan nama sebenarnya. Jadi, ini hanya nama samaran, oke? New Year enaknya dipanggil apa ya, New? Gimana, New? Ini oke, Bang John. Mau Thank curhat you apa Bang nih? John Hmm, buat cubitsnya. ya. Oke. So, di kesempatan ini aku sih sebenarnya ada personal thought gitu kan yang Hmm, sedang pikirin. hmm, Jadi kan sebenarnya lately kan kerja di startup ya. dan startupnya sebenarnya handle kayak 2 perusahaan gitu. Dua Mhm. dua holding gitulah. Nah, Oke. terus let's say terus sekarang kan baru masuk sebenarnya kayak late Agustus kemarin gitu kan. Mhm. Kebenaran pun emang baru married, jadi emang benar-benar newly married sama baru masuk kantor baru Ya, gitu. Sekarang kebetulan lagi hamil. ya. Nah, karena kan kalau startup biasanya kita emang kerjanya masih remote kan, jadi kita emang semua work from home gitu. Ya. Cuman makin lama, nih office-nya makin gede, startupnya makin gede gitu. Mhm. Jadi mereka decided untuk seminggu tuh kayak sekitar 3 kali lah kita ketemu gitu. Sedangkan kemarin kan awal-awal pas lagi baru masuk itu nggak ada kesepakatannya tuh. Emang dari awal cuma bilangnya work from home kan. Ya. Dan meanwhile tuh lokasi aku itu di bukan di Jakarta, di daerah Bogor. Startupnya di Jakarta. Ya, terus Oke. sekarang juga kondisi lagi hamil. Jadi tuh concern-nya kalau tiap hari PP Jakarta Bogor, Ya. I couldn't take it sih, apalagi lagi hamil kan. Gitu. Right, right, right. Jadi consider apa mendingan resign atau gimana. Masalahnya kalau nyari kerjaan baru pun kan saat sekarang kayak susah ya, apalagi lagi hamil kan. Mereka pun pasti consider nih kalau kantor baru, Hmm, kalau hamil nanti bakal cuti melahirkan. betul. Nah jadinya bingung nih mesti gimana. Gitu. Oke. Pertimbanganmu apa? Misalnya gini, kamu stay di kantor sekarang, pertimbangannya apa? Oke, ada pemasukan, apalagi asuransi dapat? Ada pemasukan, asuransi sih sebenarnya nggak dihitung, nggak gede juga. Oke. Jadi udah ya, asuransi nggak usah dipikirin dulu. Ya, Terus apa lagi? jadi ya oke lah ada pemasukan aja. Cuma lebih mikirnya kalau nggak kerja, kan karena lagi hamil pasti kebutuhan ke depan tuh makin gede kan. Jadi emang Right. sebenarnya pengen lebih banyak saving. Walaupun sebenarnya pemasukan suami sih udah lumayan. Ya, Cuman kan pengen juga ada saving juga buat ke depan gitu. betul, betul, betul. Oke. Jadi considernya ke arah sana tuh. Nah, terus menurut kamu yang lebih penting mana? Ya keluarga sih pasti. Right. Dan berarti kamu lebih cenderung memilih ya udahlah ya kayak buat kesehatan bayi. Sekarang hamil berapa bulan boleh tahu? Masih trimester awal, jadi Oke. masih muda kan. Nggak Right. bisa pergi jauh, nggak bisa gimana gitu. Right. Oke. Jadi sudah bilang ke perusahaan juga kalau misalnya bisa Kemarin nggak kalau itu gue sih di remote sudah doang? request. Sebenarnya 2 bulan pertama nih, maksudnya kalau bisa nggak ke office dulu gitu kan. Hmm. Mereka accept, tapi let's say kalau 2 bulan ke depan, kan udah beda cerita ya. Takutnya nanti mereka tetap request itu kan. Nah itu yang Iya. mestinya aku pikirin ke depannya gitu. Oke. Jadi gini, ada dua hal menyikapi hal ini sih. Jadi gini, em, yang pertama itu antara kamu ya negotiate with your company, dan di sini kamu harus bisa menunjukkan sebenarnya kenapa company has to keep you, gitu kan? Dalam artian gini loh, maksudnya oke, gue nggak bisa datang ke office, kan sebenarnya di mata company kayak ini bisa jadi nyusahin misalnya. Gitu. Tapi kalau kamu bisa memberikan value lain gitu, dalam artian kayak oh gue krusial karena gue bisa offer gini-gini gitu. Sehingga mau kamu ada dimanapun, company tetap keep kamu. Kebayang nggak? Oh iya, ngerti.
right? Jadi kita Nah, nunjukin skills kita emang excellent lah, jadi emang perusahaan mau keep kita gitu kan. betul, itu di satu sisi seperti itu. Tapi kalau misalnya company ya bodo amat, lo harus di kantor, ya apa boleh buat. I don't think the company suits you, at least suits your needs di masa sekarang ini. Gitu. Karena ya kamu hamil apa segala macam, harusnya menurut gue bisa lebih mengerti daripada ada resiko kan, misalnya kamu sekarang hamil juga, terus sana sini capek, malah jadi keguguran gitu kan, amit-amit gitu kan. Tapi it might happen. Nah sekarang kan sebenarnya concern kamu juga, kamu cuma ingin nambah securing pemasukan juga biar hidup keluargamu jauh lebih aman gitu kan. Antara satu, kamu bisa coba cari kerja di perusahaan lain. Menurut gue gini, kerja di perusahaan lain kayaknya akan susah. Ya itu tadi, mengingat kamu lagi hamil kan, bentar lagi akan cuti melahirkan. Kamu juga bisa coba nego ke company. Jadi coba cek, bisa nggak ya kira-kira dikasih keringanan. Antara yang misalnya tadi, dari tiap hari harus datang, oh bisa nggak mungkin seminggu sekali doang atau 2 kali ke kantor gitu. Dan makin kesana juga heads up aja di awal gitu. Dan kalau misalnya ternyata company-nya tetap demand kamu buat nongol terus dan kamu nggak bisa, ya nggak apa-apa, cabut aja. Toh sebenarnya concern kamu kan lebih ke meningkatkan pemasukan. Yang dalam artian begini, pemasukan itu nggak harus dari kerja di kantor. Pemasukan itu bisa ya income kan bisa datang dari mana aja. Misal punya properti disewain juga income, atau misalnya bikin usaha kecil-kecilan juga income, gitu loh. Jadi ada bagian itu. Nah mungkin kamu juga bisa explore juga dalam artian gimana ya caranya bisa ngasih bisa mendapatkan income tambahan gitu di luar pekerjaan gitu kan. Jaga-jaga aja, karena sekarang pun kamu mau cari tempat kerja baru kayaknya akan susah, mengingat kamu hamil, bentar lagi mau cuti melahirkan, dan kayaknya itu bukan tidak dianggap seksi lah oleh company-company buat hiring, kecuali kayak you're that good kayak lo mau gimana pun yaudah kita kontrak dulu aja, misalnya kayak gitu. Bisa kayak gitu juga. Nah jadi sebenarnya kayak kekhawatiran lo kalau resign pun lo masih bisa nyari sumber-sumber pemasukan baru sih. Coba sekarang dieksplor aja, apakah misalnya kan kalau ternyata oh iya gue bisa nyari kerjaan dari ini gitu, semua bisa dikerjain di rumah. Nah mungkin lo jadi nggak ada beban untuk resign gitu. Tapi yang pasti ya lo harus securing dulu kalau demand-nya ada buat ngerjain side joban dan freelance tadi. Gitu sih. Gimana menurut lo? Kemarin sebenarnya kepikiran kayak udahlah bikin usaha makanan aja karena lagi masa begini kan. Right. Cuman kayak maju mundur juga gitu mikirnya. Karena mikirnya nih, jadi sebenarnya nih ya aku itu lari banget dari jurusan aku. Jurusan apa tuh? Aku tuh dulu jurusannya pendidikan. Sarjana pendidikan. Terus pernah ke finance, lari ke konsultan. Dulu konsultan sekolah. Terus setahun kerja di luar negeri, pulang, lah baru di sini gitu. Jadi kan emang benar-benar beda-beda semua kan karir path-nya. Gitu. Terus masuk ke sini mikirnya adalah karena oh yaudahlah sekarang kan emang startup lagi naik. Kayak gitu kan, kayak emang dunianya konsultan yang di bidang ini tuh emang lagi demand gitu kan. Jadi mikirnya pengen belajar lebih gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Sebenarnya kan bekerja itu nggak harus sesuai jurusan, yang penting lo memiliki skillnya, udah itu doang. Orang gue arsitek juga ujung-ujung ke digital marketing kok. Banyak juga teman-teman gue arsitek kerjanya di bank kok. Jadi as long as you have the skill you'll be fine. Jadi bagian itu nggak usah terlalu dipikirin lah. Sekarang mungkin ya pikirin aja. Kalau misalnya wah gue pengen kerjaan ini kayaknya bisa dilakukan di rumah nih, wah tapi gue nggak ada skillnya. Oke, mikirnya dibalik, gimana caranya agar gue bisa mendapatkan skill yang itu sehingga gue bisa melakukan pekerjaan itu di rumah gitu. Nah mungkin di sini kamu jadi kayak ternyata butuh sertifikasi, oh ya udah carilah workshop, carilah training kan, sehingga kamu dapat sertifikasi sehingga bisa mengambil pekerjaan tersebut. Atau misalnya kamu mulai coba cari network kamu di agensi lain misalnya yang atau kantor lain yang kurang lebih bisnisnya serupa,
ada nggak kira-kira mereka butuh resource tapi freelance gitu, atau yang memang secara kerja mereka bisa lebih bisa lebih fleksibel. Toh kan kamu kayaknya nggak akan butuh benefit kayak tadi asuransi, bukan nggak akan butuh. Maksudnya di kantor sekarang juga benefitnya kecil lah gitu kan asuransinya. Jadi kayak you need more on the income-nya. Gitu. Iya. Nah, jadi ini juga bisa jadi pertimbangan. Mungkin bisa mulai tanya-tanya kanan kiri. Kira-kira ada nggak freelance yang bisa dibantuin gitu. Dan ingat ya, jangan kebanyakan ambil freelance juga, ntar kayak kecapean lo. Ntar malah kenapa-napa lagi bayinya. Betul. Oke. Oke. Apa lagi? Udah sih, udah lumayan open mind. Oke. Selamat mencoba ya. Semoga sehat-sehat terus juga buat kehamilannya. Oke. Thank you New Year. Thank you. Baik. Yuk, bye.